Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farabi dari Fakultas Sekolah Bisnis, Departemen Bisnis, dari kelompok besar Gautama Shankara dan Wirasena Harsana. Di sini saya bakal membawakan topik yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Daftar pembahasan yang bakal saya bahas yaitu pengertian ideologi. Pengertian ideologi menurut para ahli, pengertian Pancasila, fungsi Pancasila, sila-sila Pancasila, dan perilaku yang sesuai sila-sila Pancasila. Pengertian ideologi. Ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau bangsa menjadi pegangan dan pedoman karya untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa. Definisi ini bersumber dari Mubianto dalam Pancasila sebagai ideologi. Suatu ideologi adalah gagasan atau jalan pikiran yang bertumpu pada suatu filsafat dan merupakan ciri khas suatu kelompok, mengaruhi kebudayaan keseluruhan kelompok atau bangsa, serta membentuk peranata sosial politik bagi kelompok atau bangsa tersebut. Pengertian ideologi menurut para ahli. Menurut Francis Bacon, pengertian ideologi adalah sintesa pemikiran mendasar dari suatu konsep hidup. Menurut Gunawan Setiajo, bahwa ideologi adalah perangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Menurut Karl Marx, mendefinisikan ideologi adalah kesadaran palsu karena ideologi merupakan suatu hasil pemikiran yang diciptakan oleh pemiliknya yang ditentukan oleh kepentingannya. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta. Panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan atau pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima ideologi utama penyusun Pancasila merupakan lima sila Pancasila. Ideologi utama tersebut tercantum pada alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pedoman hidup, Pancasila sebagai jiwa bangsa, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, Pancasila sebagai sumber hukum, dan juga yang terakhir adalah Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Sila-sila Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga adalah persatuan Indonesia, yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, perilaku yang sesuai dengan sila pertama yaitu meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa, memeluk agama yang sesuai dengan kepercayaan masing-masing, yang ketiga adalah melakukan kewajiban dan ibadah sesuai dengan aturan agama yang dianut. Untuk sila kedua, yaitu adalah mengakui dan memperlakukan manusia sebagai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Dan yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Perilaku yang sesuai dengan sila ketiga yaitu mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Dan yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Perilaku yang sesuai dengan sila keempat yaitu pemilihan ketua kelas dengan musyawarah dan mufakat, berdiskusi dengan teman sekolah soal pengambilan keputusan, memutuskan sesuatu dengan keluarga seperti bermusyawarah untuk pergi berlibur. Dan yang kelima, perilaku yang sesuai dengan sila kelima yaitu mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, dan yang terakhir adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.